Prinsip yang pertama adalah bahwa air hidrogen yang sifatnya alkali dan lebih mudah diserap atau terionisasi ini pastinya lebih baik daripada air biasa. Sebenarnya aturannya sangat sederhana, sangat mudah, keep it simple. Sebaiknya bila sudah terbiasa minum air kaya hidrogen dengan pH yang tertinggi. Prinsip yang keempat adalah untuk penyakit-penyakit yang sifatnya akut. Harus dipahami bahwa efek dari air kaya hidrogen ini secara bertahap, bahwa manfaat terbesar itu adalah pada hidrogennya. Jadi bisa sebelum dimakan, beras, sayuran, buah-buahan itu direndam dengan air kaya hidrogen selama 5, 10, sampai 15 menit. Dan itu akan dikatakan bisa menurunkan kadar pestisidanya sampai 86%. Prinsip yang ketujuh, jumlahnya tidak dibatasi. Artinya jumlah air kaya hidrogen yang boleh diminum sehari-hari secara umum itu tidak dibatasi, tapi minimal jumlahnya ada. Jadi harus mencukupi seluruh kebutuhan sehari-hari. Tadi ada tabel yang tadi ya, berat badan dan kebutuhan cairan. Nah, sesedikit mungkin dicampur dari air dari sumber yang lain, karena air yang biasa kan tidak punya manfaat kesehatan. Kecuali kalau jumlahnya tuh harus dibatasi pada penyakit tertentu, nanti di poin yang ke-8. Jadi artinya kalau kita mau minum lebih banyak dari, misalnya berat badan kita 70 kilo, itu sekitar 2,9 sampai 3 liter sehari harus minum. Kita mau minum 4 liter, 5 liter sebenarnya nggak ada masalah, karena kalau jantungnya sehat, ginjalnya baik, itu berapapun yang kita minum akan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi artinya tidak perlu takut minum terlalu banyak. Tapi yang harus diingat untuk mendapatkan efek kesehatan yang optimal, jadi sesedikit mungkin dicampur air mineral biasa yang tidak punya manfaat tambahan, dan yang lebih penting lagi di stop total berbagai minuman yang sifatnya asam seperti soft drink atau minuman berenergi atau minuman isotonik kayak minuman yang elektrolitnya tinggi, itu karena sifatnya asam, kecuali kalau kita sedang berolahraga ya. Nah, kenapa jumlahnya tidak dibatasi tapi harus mencukupi? Karena begini, kalau misalnya kita kebutuhannya 3 liter sehari, kemudian kita hari ini cuma minum 1 atau 2 liter, berarti nanti air itu akan masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan memprioritaskan air tersebut ke organ-organ yang vital seperti jantung, otak ya, istilahnya organ-organ yang utama lah, paru-paru, jantung, otak dan sebagainya ya. Organ-organ yang kurang penting dianggap kurang vital seperti kulit, sendi, atau misalnya otot gitu, usus halus gitu, tidak mendapatkan air dalam jumlah yang cukup, karena air yang masuk tadi diutamakan untuk organ-organ yang vital. Nah, artinya nanti padahal keluhan-keluhan itu banyak timbul dari keluhan otot dan sendi karena cairan sendinya kurang. Nah, makanya atau kulitnya jadi kusam karena kurang mendapatkan cairan. Artinya semakin banyak kita minum, semakin bagus buat tubuh, karena organ-organ yang kurang vital, dianggap tubuh kurang vital, seperti organ-organ yang sering banyak keluhannya itu, yang selain jantung dan otak serta paru-paru tadi, akan mendapat suplai air yang cukup sehingga keluhan-keluhan juga bisa diminimalisir dan jauh lebih sehat. Kemudian nomor 8, batasi minum air mineral biasa. Ini sekali lagi diangkat, penting sekali. Sebisa mungkin kalau dalam satu hari itu kita minum misalnya bisa 3 liter, semaksimal mungkin semuanya kalau bisa air kaya hidrogen. Jadi seminimal mungkin minum air biasa. Kenapa? Karena air hidrogen itu untuk merehidrasi tubuh tuh jauh lebih bagus. Ada 4 alasan. Pertama, airnya itu diproses dengan elektrolisis atau disebut air terionisasi, sehingga dia ukurannya itu lebih kecil dikatakan, dan lebih mudah diserap, lebih mudah merehidrasi seluruh sel, jaringan di seluruh tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa lebih mudah merehidrasi? Karena molekulnya kecil airnya itu, maka bila minum dalam jumlah yang banyak jarang menyebabkan mual atau kembung, sehingga anak-anak terutama dan para lanjut usia yang biasanya sulit minum dalam jumlah banyak bisa jadi lebih banyak minumnya karena airnya tuh ukurannya kecil.
Ketiga, juga dikatakan air terionisasi ini rasanya lebih enak dan lebih segar, lebih lembut, sehingga lebih mudah kita tuh minum lebih banyak, tidak menimbulkan rasa nyaman kalau banyak minum, seperti orang-orang yang kalau banyak minum terus jadi nggak enak rasanya. Nah itu dengan rasa air yang lebih enak tadi, maka diharapkan bisa konsumsi air lebih banyak sehingga lebih cepat merehidrasi tubuh. Dan keempat, juga ada penelitian yang menunjukkan air yang bersifat alkali itu bisa mempercepat pengosongan lambung sehingga lebih cepat lagi merehidrasi tubuh dan mempercepat juga penyerapan nutrisi dari makanan. Nah, prinsip yang kesembilan, untuk pasien-pasien ginjal, jantung, lansia, dan sakit berat ini ada aturan khusus. Pertama, untuk pasien ginjal yang sudah berat atau pasien jantung yang dibatasi cairannya, itu cukup ikuti aturan yang diberikan oleh dokter. Jadi kalau dokternya menyarankan minumnya hanya boleh 1 liter, misalnya ada beberapa pasien cuci darah itu cuma boleh minum 750 cc per hari, maka 750 cc-nya itu ditaati, cuma diganti dengan air kayak hidrogen. Karena banyak sekali penelitian yang menunjukkan manfaat air kayak hidrogen pada pasien-pasien yang menjalani cuci darah untuk meningkatkan kualitas hidup, menurunkan kebutuhan transfusi. Juga nanti akan kita bahas khusus di video tentang manfaat air hidrogen pada cuci darah. Dan pada jantung juga, misalnya orang sakit jantung karena mendapat obat-obatan jantung tadi dan jantungnya tidak kuat memompa lagi, biasanya dibatasi minumnya 1 sampai 1,5 liter. Nah itu juga ditaati, cuman digantikan airnya dengan air kayak hidrogen. Terus juga lansia juga ada kondisi tertentu dokternya menyarankan jangan terlalu banyak minum karena rentan gangguan elektrolit misalnya. Itu juga diikuti, digantikan airnya dengan air yang bersifat alkali kaya akan hidrogen. Dan untuk yang penyakit yang sakit berat terutama, orang-orang sakit berat ini biasanya tubuhnya tuh lebih asam dibandingkan orang yang sehat. Baik misalnya pasien kanker, pasien diabetes atau gula darah yang tidak terkontrol, pasien jantung dan paru-paru yang tidak terkontrol. Nah, untuk menghindari efek sampingnya, biasanya digunakan air dengan pH yang lebih rendah. Jadi artinya pH-nya jangan terlalu tinggi dulu, dinaikkan secara bertahap sampai maksimal pH yang bisa ditolerir tetap dengan menjaga kandungan hidrogennya. Kemudian yang ke-10, diusahakan minum langsung dari mesin water ionizer atau dari tumblernya. Artinya tidak disimpan lama, dibawa kemana-mana baru diminum gitu. Nah, karena air hidrogen itu memiliki waktu paruh 50% dalam 2 jam. Artinya waktu paruhnya itu 2 jam artinya. Jadi artinya dia waktu paruh atau half life 2 jam itu artinya dia akan turun kadarnya 50% dalam 2 jam. Jadi misalnya kalau kadarnya dari 1000 misalnya, dalam 2 jam itu akan jadi 500, 2 jam kemudian jadi 250, 2 jam kemudian jadi 125 dan seterusnya. Jadi artinya manfaat molekul hidrogennya cepat hilang. Apalagi kalau tumbler hidrogen itu biasanya nggak terlalu lama, mungkin setengah jam kadar hidrogennya cepat menurun. Sedangkan kalau dari mesin water ionizer itu tergantung mesinnya, ada yang bisa bertahan sampai besok walaupun memang pelan-pelan memang turun. Jadi dalam 24 jam tuh kadar hidrogen masih ada, cuman menurun. Jadi dengan mengingat hal ini, maka diusahakan minum langsung dari mesinnya. Jadi dari mesin langsung diminum 250 cc seperti aturan yang 250 90 90 tadi. Kemudian kalau dari tumbler begitu diproses 2-3 menit jadi langsung diminum sampai habis. Kemudian kita buat lagi, kemudian pada saat akan dikonsumsi kita proses. Nah, jadi artinya diusahakan minum langsung dari mesinnya atau langsung dari tumblernya. Sedangkan sifat alkalinya dan sifat terionisasinya itu bisa bertahan hingga beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Artinya jadi kalau kita minum air dari galon-galon yang misalnya dibeli 19 liter misalnya atau 10 liter, itu biasanya air hidrogennya cuma bertahan tidak terlalu lama. Sedangkan sifat alkali dan sifat terionisasi atau mudah diserapnya itu bisa bertahan beberapa minggu. Jadi sayang sekali karena manfaat terbesarnya itu justru pada molekul hidrogennya. Kemudian yang terakhir, memang tadi dijelaskan banyak sekali manfaat air hidrogen untuk pengobatan berbagai jenis penyakit selain untuk orang-orang sehat. Tapi manfaat terbesarnya justru untuk orang sehat, artinya untuk pencegahan penyakit. Karena di kedokteran pencegahan penyakit itu masih sangat sulit. Berbagai metode memang tersedia, olahraga, diet, dan minum suplemen, antioksidan dan sebagainya, tapi kepatuhannya sangat rendah.
artinya dalam jangka panjang. Sedangkan minum air kaya hidrogen ini kepatuhannya sangat tinggi dan manfaatnya juga sangat luas. Jadi dia molekul seperti obat tapi tidak bekerja seperti obat, karena dia bisa bekerja pada banyak sekali organ, hampir semua sel dia bisa masuk dan bisa dikatakan bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit dan juga aman dalam jangka panjang. Artinya Departemen Kesehatan Jepang, Depkes Korea Selatan juga telah melakukan post-marketing surveillance sejak tahun 66, melihat di masyarakat adakah efek samping orang-orang yang minum air kaya hidrogen setiap hari. Ternyata sampai saat ini, dari tahun 66 sampai 2019, tidak ada efek samping atau bahaya konsumsi jangka panjang dari air kaya hidrogen. Jadi artinya aman, digunakan seumur hidup, dalam jangka waktu yang panjang setidaknya.